junjungan kepada kehadiran kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir pada siang hari ini, yang sudah menyempatkan waktunya, terima kasih banyak. Semoga pada hari ini acara kita bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin. Baik, langsung saja Bapak Ibu Dewan Guru, perkenalkan saya di sini sebagai moderator. Saya Susilawati. Di sini nanti saya akan membacakan sesi untuk acara pada hari ini. Yang pertama acara pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyajian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Langsung saja Bapak Ibu, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan yang pertama itu akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Guru, yang terhormat kepada Bapak Miftahul Khairi selaku guru PJOK, dan saya di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah yang memberikan sambutan mengenai rencana tindak lanjut program pembelajaran melestarikan permainan tradisional. Permainan tradisional itu permainan yang asli dari negara kita Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun, yang aturan mainnya mungkin tidak tertulis. Nah, pentingnya permainan tradisional itu paling tidak untuk melatih kecakapan, kerjasama, dan adaptasi. Melihat fenomena sekarang, anak-anak generasi milenial yang lebih tertarik pada permainan berbasis IT ataupun game online, fenomena itu membuat anak-anak menjadi lupa akan permainan yang asli budaya dari Indonesia. Kalau bukan kita yang melestarikan permainan itu, siapa lagi? Nah, supaya permainan tradisional itu lestari, tidak diakui oleh negara lain, maka dari itu kita selaku guru mengajarkan tentang melestarikan permainan tradisional tersebut, karena permainan tradisional lebih mengedepankan sosialisasi kebersamaan dalam mencapai sebuah tujuan. Tak perlu panjang lebar, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas sambutannya dari Bu Umi selaku wakil kepala sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Penyajian materi akan disampaikan oleh Bapak Miftahul Khairi selaku guru PJOK. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah
salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara rencana tindak lanjut PKG PJOK. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izin untuk memaparkan materi yang berjudul RTL atau Rencana Tindak Lanjut PKG PJOK, Program Pembelajaran Berbasis Project. Kemudian temanya ini adalah melestarikan permainan tradisional. Nah, permainan tradisional saya ambil dari permainan gobak sodor. Mungkin ibu-ibu pernah melakukan permainan gobak sodor pada waktu masa kecil ya? Pernah ya? Ya, lanjut. Di sini ada latar belakang. Jadi peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z atau istilahnya teknologi ya. Nah, di era modern permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak karena tergeser oleh permainan berbasis teknologi seperti video game, kemudian dan permainan lainnya. Lanjut, permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam membentuk karakter anak-anak. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Poin ketiga, situasi ini menjadi perhatian karena kurangnya interaksi sosial dan aktivitas fisik dalam permainan modern bisa mempengaruhi perkembangan anak. Jadi kalau anak itu kebiasaan main game, itu akan mempengaruhi perkembangan anak ya. Kemudian selain itu permainan tradisional itu dapat membantu menjaga kesehatan fisik, kemudian mengandung aktivitas fisik yang bermanfaat bagi tubuh dan menjaga kebugaran jasmani. Permainan tradisional di lingkungan sekolah adalah wadah untuk melestarikan budaya permainan tradisional dan membangun karakter siswa. Jadi di sekolah kita ini wadahnya lah untuk melestarikan permainan tradisional. Lanjut Pak. Nah, di sini ada tujuan program. Yang pertama itu melestarikan budaya permainan tradisional. Kemudian membangun kemampuan kolaborasi dan sosial. Kemudian meningkatkan kreativitas dan inovasi. Lanjut, mengoptimalkan kesehatan fisik, kebugaran jasmani dan rohani, dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Lanjut. Nah, di sini ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi ada 5 poin ya. Peserta didik memiliki pengetahuan mengenai jenis-jenis permainan tradisional dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Kemudian peserta didik dapat berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama dalam satu tim. Kemudian peserta didik mengembangkan nilai-nilai karakter positif seperti sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Kemudian peserta didik antusias dalam melestarikan budaya permainan tradisional dan proses pembelajaran. Selanjutnya peserta didik lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik dan kebugaran jasmani dan rohani dalam proses
Kemudian di sini ada poin selanjutnya yaitu struktur program. Pelaksanaan kegiatan kokurikuler akan diadakan pada kelas meeting setelah asesmen penilaian akhir semester ganjil. Jadi program ini dapat kita terapkan di sekolahan setelah asesmen penilaian akhir semester ganjil. Kemudian program yang dibuat merupakan kegiatan kokurikuler untuk dapat menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional gobak sodor. Kemudian selanjutnya permainan gerak permainan tradisional gobak sodor ini fase E atau kelas 10 dengan jumlah 20 peserta didik akan dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 5 peserta didik. Kemudian permainan tradisional gobak sodor dengan sistem gugur. Kemudian lapangan dibuat menggunakan kapur. Jadi lapangan itu bisa dibuat dengan menggunakan bahan kapur atau bahan lainnya. Tim dinyatakan menang jika salah satu pemainnya bisa sampai ke pangkalan awal tanpa tersentuh tim jaga dengan durasi waktu misal 5 menit atau 10 menit. Lanjut poin selanjutnya yaitu mitra dalam komunitas belajar. Jadi guru PJOK itu sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan tradisional dan refleksi. Kemudian guru bahasa Indonesia membantu dalam mendokumentasi refleksi dan hasil kegiatan. Jadi ini guru PJOK, guru bahasa Indonesia dan wali kelas itu berkolaborasi ya. Kemudian ini ada wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas dalam kegiatan kepanitiaan permainan tradisional. Oke, lanjut Pak. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, ada aset manusia. Aset manusia itu berupa kepala sekolah sebagai pembimbing dan wewenang dalam memberikan izin. Jadi setiap program itu harus mempunyai izin dari kepala sekolah. Kemudian anggota adalah semua guru dan staf membantu jalannya kegiatan program ini. Jadi semua guru kita libatkan untuk menyukseskan program kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian aset fisik. Nah, aset fisik ini berupa jaringan internet, laptop, proyektor, HP untuk mencari informasi dan publikasi. Kemudian pemanfaatan halaman. Jadi kita bisa kegiatan gobak sodor itu bisa dilakukan di halaman sekolah atau lapangan. Kemudian menggunakan alat olahraga untuk kegiatan permainan tradisional. Kemudian di poin selanjutnya yaitu rencana evaluasi. Di sini ada menilai pengetahuan dasar tentang permainan tradisional dan aktivitas fisik. Kemudian melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Kemudian melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki program ke depannya. Kemudian wawancara dengan siswa dan guru. Yang terakhir refleksi secara individu dan kelompok tentang nilai yang dipelajari. Poin selanjutnya yaitu kemungkinan tantangan. Kurangnya antusias peserta didik saat mengikuti permainan tradisional. Jadi mungkin peserta didik itu antusiasnya kurang ya. Ini tantangan saya sebagai guru PJOK. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam memahami aturan permainan tradisional. Ini peserta didik dapat kesulitan dalam memahami aturan permainan. Kemudian yang ketiga
ketiga itu ada cuaca ekstrim. Hujan atau panas terik dapat mengganggu proses kegiatan. Jadi namanya cuaca itu susah ditebak ya Bapak Ibu. Jadi kadang ada cuaca panas, hujan, jadi mengganggu proses pembelajaran. Nah, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Susi. Baik, terima kasih pemaparan materi dari Pak Miftahul Khairi mengenai melestarikan permainan tradisional Gobak Sodor. Kemudian untuk sesi selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Sekiranya Bapak Ibu Dewan Guru kalau mau ada yang ditanyakan boleh silakan. Oh iya, silakan Pak Riyadi. Tes. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Pak Miftahul Khairi ya, tentang permainan Gobak Sodor ya. Apakah permainan tradisional boleh dimainkan untuk kelas 11 dan kelas 12? Apakah tidak hanya di kelas 10 saja? Maksudnya apa di semua kelas gitu ya? Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan Variadi ini cukup bagus. Jadi boleh tidaknya kelas 11 dan 12 bermain Gobak Sodor ya Pak? Ya, jadi yang saya paparkan tadi kan hanya kelas 10. Nah, ini hanya untuk sampel aja. Jadi untuk diterapkan semua kelas itu boleh melakukan atau mengikuti permainan tradisional Gobak Sodor. Jadi yang tadi di layar PPT itu hanya untuk sampel saja. Mungkin itu Pak Yadi. Jadi jawabannya boleh dan sangat boleh. Baik, itu tadi jawaban dari Pak Miftahul Khairi. Sudah puas ya dengan jawabannya ya Pak Yadi ya? Sudah paham. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab yang kedua ada lagi atau tidak? Silakan Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau bertanya. Cukup. Ada yang disampaikan lagi Pak Miftahul Khairi mengenai materi yang telah disampaikan tadi? Cukup ya. Semoga Bapak Ibu Dewan Guru bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Miftahul Khairi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kesimpulan pada hari ini menurut saya permainan Gobak Sodor ini adalah permainan tradisional pada zaman dahulu. Sebenarnya ini melatih nilai-nilai kejujuran untuk peserta didik, kemudian juga melatih keterampilan motorik anak peserta didik ya. Jadi dibandingkan dengan zaman sekarang anak lebih cenderung memainkan HP, kurang adaptasi dengan lingkungan, dengan teman-temannya. Tapi kalau dengan permainan tradisional zaman dahulu, itu anak-anak lebih bermasyarakat atau adaptasi dengan peserta didik lainnya. Maka dari itu menurut saya memang permainan yang seperti ini patut dilestarikan. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita terapkan untuk peserta didik kita. Di yang terakhir yaitu penutup. Kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai